Halo, selamat malam para orang tua hebat di luar sana dan para mom semua. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Yanita Putri, spesialis anak, salah satu tim dari dokter spesialis anak di Instagram edukatif kesayangan mom semua, anakkusehat.id. Jadi seperti biasa ya, kita ada live setiap hari Minggu, cuman ada yang berbeda nih hari ini. Jadi ada acara baru dari tim anakkusehat.id, yaitu Let's Talk Live. Biasanya Let's Talk yang kita buat itu dalam bentuk rekaman ya Mam. Jadi recording dari salah satu dokter spesialis anak kesayangan Mam semua untuk memberikan informasi edukasi kesehatan anak kepada moms di luar sana. Nah, untuk hari ini kita buat yang live. Tujuannya adalah satu, untuk membuka nih dari acara live kita itu supaya mom semua bisa interaksi sama kita semua seputar topik yang akan dibahas hari ini. Jadi bisa kita bilang mom semua bisa ketik pertanyaan mom semua di kolom komen. Nanti kita akan bahas juga pertanyaan moms di sini. Kemudian jangan salah, ada juga nih para moms yang sudah bertanya di secara DM chat kita langsung untuk dibahas juga hari ini. Jadi sebenarnya di Let's Talk Live ini kita gunakan juga untuk sebagai acara pembuka nih, karena di bulan Maret ini kita akan membahas sangat mendalam tentang alergi susu sapi pada anak. Jadi nanti akan ada di minggu-minggu depan kita mengundang narasumber dari alergi imunologi atau ahlinya alergi anak, kemudian ahlinya kulit, kemudian ahlinya nutrisi dan juga saluran cerna pada anak, khususnya yang berhubungan dengan alergi susu sapi. Oke, saya tidak akan panjang lebar lagi ya. Kita mulai saja. Di sini saya ada sharing sedikit materi untuk bisa membuka wawasan moms di sana terhadap alergi susu sapi pada anak. Oke, alergi susu sapi pada anak itu seperti apa ya? Itu topik kita hari ini ya moms. Baik, apa sih yang akan dibahas hari ini? Satu, moms itu perlu tahu apa itu alergi susu sapi. Jadi definisinya apa? Atau biar gampang nih, nggak panjang ya moms, saya singkat ASS. Kemudian, kenapa sih bisa terjadi? Bagaimana gejalanya? Dan kalau sudah terjadi, apa yang mesti dilakukan? Oke? Baik, kita mulai dengan yang pertama. Alergi susu sapi ASS adalah suatu penyakit akibat reaksi imunologis yang timbul setelah pemberian susu sapi atau makanan yang mengandung protein susu sapi. Paham ya, Mom? Jadi kita tuh di dalam tubuh punya namanya prajurit ya. Jadi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita tuh nggak diam aja moms, tapi dia akan bereaksi. Itu namanya reaksi imunologis. Jadi dia akan memberikan perlindungan kepada kita supaya tidak ada penyakit gampang masuk. Jadi jangan khawatir, kita tuh punya perlindungan. Nah, tapi pada kondisi alergi itu daya tahan tubuh kita itu menganggap benda yang mungkin seharusnya baik ya, harusnya dideteksi sebagai benda yang bagus masuk ke dalam tubuh, baik itu makanan seperti itu, contohnya seperti si susu sapi ini dideteksi juga sebagai suatu hal yang berbahaya bagi tubuh sehingga dia bereaksi. Nah, bereaksinya itu spesifik terhadap pemberian susu sapi atau makanan yang mengandung protein susu sapi tadi, begitu. Sudah paham ya Mam ya? Dari definisi itu sangat penting sekali karena dari sana kita bisa berpikir untuk bahwa ini ada suatu reaksi nih dalam tubuh seperti itu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana ya bisa terjadi alergi susu sapi itu? Itu bisa terjadi karena adanya faktor genetik yang dipicu oleh kondisi lingkungan sehingga dia menimbulkan suatu gejala. Jadi kalau misalnya dikasih suatu gambaran itu seperti ini ya Momsya.
Nah, ini dia. Jadi ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, nih ketemu nih. Jadi dia akan menjadi suatu gejala alergi. Faktor genetik itu apa? Nah, hal yang tadi saya jelaskan. Jadi ada suatu pertahanan tubuh kita. Pertahanan tubuh kita itu disebut sebagai faktor genetik yang namanya gen, jadi dia diturunkan ya. Itu hal yang harus dipahami. Kemudian mungkin dia derajatnya itu ada bermacam-macam nih moms. Ada yang sangat sensitif, ada yang mungkin moderate atau yang ringan seperti itu. Nah, ketika ada faktor lingkungan yang memicu, dia akan bermanifestasi atau menimbulkan suatu gejala. Oke, kemudian jadi faktor genetik itu seperti apa ya dok? Nah, faktor genetik itu prinsipnya adalah adanya riwayat alergi pada orang tua dan saudara kandung. Ya, itu yang harus digarisbawahi moms ya. Jadi adanya faktor alergi, riwayat alergi, ruam gatal, asma, pilek bersin karena alergi itu hal-hal yang utama nih. Yang ada pada orang tua atau saudara kandung yang mesti kita perhitungkan sebagai faktor genetik yang bisa memicu suatu alergi. Oke, nah selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu apa aja? Ada namanya alergen. Alergen itu adalah istilah untuk zat-zat yang bisa menimbulkan alergi. Zat-zat yang bisa menimbulkan alergi itu contohnya, moms tahu sendiri, debu. Kemudian dingin bisa nggak dok? Bisa aja. Terus ada sari bunga seperti itu. Jadi ketika dia dipicu dia muncul alerginya. Bahkan yang tadi yaitu si susu sapi tadi ya. Kemudian infeksi itu bisa batuk, pilek, flu seperti itu, atau polusi, asap rokok, asap kendaraan, atau polusi lingkungan ya. Jadi itu hal-hal yang bisa memicu faktor genetik yang ada untuk menimbulkan suatu gejala. Oke, nah selanjutnya apa sih gejalanya? Nah gejalanya itu dari alergi susu sapi ya, karena kita bahas alergi susu sapi itu ada tipe cepat, ada juga tipe lambat. Tipe cepat itu secepat apa sih? Bisa segera moms. Jadi baru dia minum susu sudah terjadi gejala. Kemudian yang tipe lambat bisa lebih dari 72 jam, bisa seminggu, bisa kadang berbulan-bulan moms. Jadi itu gejalanya bisa cepat, bisa lambat ya. Oke. Selanjutnya, nah gejalanya seperti apa aja nih dok? Gejalanya itu sangat beragam sih ya mam. Jadi tidak hanya di kulit. Mungkin moms tahu kalau misalnya alergi pasti ada ruam. Jangan salah, tidak selalu ada ruam. Tapi sebagian besar memang munculnya bisa seperti bentol atau ruam merah-merah pada kulit ya. Kalau misalnya anaknya alergi. Kemudian kalau dia alergi debu bisa bersin, bahkan matanya merah ya, keluar air mata. Kemudian juga bisa diare atau bisa konstipasi atau sembelit. Bisa juga dia kembung perutnya. Kemudian bisa juga bergejala sebagai asma. Kemudian bisa juga bergejala sebagai muntah-muntah juga bisa. Oke. Jadi itu beberapa gejala dan bisa beragam. Gejala yang muncul pada anak. Nah, apa sih penanganannya dok yang bisa saya lakukan jika anak saya terjadi alergi susu sapi? Prinsipnya adalah moms kenali dulu, ini suatu ASS apa enggak. Nah, dari tadi kita sudah membahas definisinya dan gejalanya, moms mungkin sudah ada terlintas ya bahwa gejala susu sapi itu, oh anak saya sepertinya mirip nih seperti itu. Jadi kenali dia dulu sebagai suatu ASS. Kenali dia juga apakah ini gejalanya suatu kedaruratan atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan segera ke dokter spesialis anak kesayangan moms. Kenapa? Karena harus opini yang moms sudah temui berdasarkan informasi atau yang moms baca itu mesti dipastikan ya kepada ahlinya.
Jadi apakah ruam ini karena alergi susu sapi apa enggak ya dok gitu. Karena penanganannya tuh akan berbeda loh moms. Jangan sampai kita curiga-curiga sendiri terus ganti-ganti susu sendiri. Terus jadinya anaknya tidak bagus tumbuh kembangnya. Itu yang sangat berbahaya. Nah tidak masalah, moms harus cari opini yang benar, yaitu kepada ahlinya. Oke? Baik. Nah, apa ya pencegahannya dok? Nah sebenarnya alergi itu bisa dicegah loh moms. Jadi yang namanya pencegahan artinya seperti definisi tadi atau yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Nah ini disebut kartu deteksi dini alergi. Jadi kelihatan ya, jika misalnya kedua orang tua tidak ada riwayat alergi, maka persentase risiko alergi si anak itu adalah 10%. Ada tapi sangat sedikit. Nah, jika ada satu saudaranya dengan riwayat alergi, maka risiko alerginya meningkat jadi 20-30%. Jika salah satu orang tua dengan riwayat alergi, jadi orang tuanya naik lagi nih, 20-40%. Tapi jika kedua orang tuanya punya riwayat alergi, naik lagi resikonya moms 40-60%. Nah, jika orang tuanya nih dua-duanya punya alergi yang sama, contoh satu mamanya asma, papahnya asma, dua-duanya akan memberikan resiko alergi hingga 60-80%. Nah, itu yang perlu diketahui ya moms. Mungkin moms bingung ya. Saya kasih contoh deh. Misalnya mamanya asma, terus dia baru punya baby. Jadi babynya ini ASI nih. Momsnya bisa memberikan ASI eksklusif. Terus dia ada risiko alergi. Ada dong. Moms sudah tahu nih berapa? 20-40%. Pinter. Jadi artinya apa? Orang jangan salah, alergi susu sapi bukan berarti dari ASI nggak bisa. Jadi dari ASI pun bisa. Kenapa? Karena semua makanan momsnya itu akan menjadi ASI. Nah, si protein susu sapi pun bisa juga diberikan lewat si ASI itu. Jika orang tuanya atau ibunya, momsnya ini minum susu sapi atau makan makanan produk dari turunan protein susu sapi seperti yogurt, keju atau biskuit dan sebagainya, roti, kue yang menggunakan susu sapi. Nah makanya jadi moms itu perlu sedikit aware ya, dalam artian membaca komposisi daripada semua makanan yang moms makan atau konsumsi jika punya salah satu dari yang sudah tertera dalam kartu deteksi dini alergi. Penting banget moms tahu. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa anak dengan resiko alergi yang kemudian bergejala di usia dini, di bawah 6 bulan ya moms, misalnya dia sudah bergejala sebagai ruam, dermatitis atopi itu, atau yang diketahui sebagai tanda atau gejala dari alergi susu sapi, dia dalam 2-3 tahun ke depan bisa bermanifestasi sebagai asma. Nah itu yang akan kita perlu cegah dari sejak dini. Tentu saja kita ingin mempunyai anak yang sehat dengan kualitas hidup yang baik ya moms. Jadi itu tujuannya. Oke, saya rasa itu semua sudah saya paparkan untuk materi hari ini. Sebagai pembuka untuk bulan ini kita akan membahas lengkap banget tentang alergi susu sapi. Buat para orang tua, moms yang sudah join, silahkan kalau mau bertanya ya bisa ketik di kolom chat. Saya tunggu ya moms, dan kita akan bahas bentar untuk masalah alergi susu sapi pada anak. Oke. Jadi sambil menunggu, sebenarnya kita itu ada beberapa, kayaknya 5 pertanyaan nih dari mom semua, direct message atau DM langsung chat di Instagramnya anakkusehat.id. Saya bahas ya, siapa tahu moms di sana juga punya
pengalaman atau mungkin anaknya dengan gejala yang sama. Sambil nunggu moms yang lain untuk ikut serta secara live, komen pertanyaannya ya. Oke, ini dari Yuvita di Denpasar. Sore dok, anak saya umur 3 bulan. Saya kasih supor malah bentol-bentol merah di seluruh badan. Saya kasih susu soya tidak suka. Apa boleh jika saya kasih SGM, LLM plus? Jadi dia low laktosa ya. Baik, saya sapa dulu. Halo Ibu Yuvita di Denpasar. Mungkin nggak bisa join ya. Jadi nitip pertanyaan nih. Baik, sebenarnya gini. Seperti yang sudah saya sharing tadi ya, kita bahas sama-sama nih. Jadi umur 3 bulan, dikasih sufor bentol-bentol. Bentol-bentol, moms perlu tahu itu tanda yang lumayan berat nih untuk alergi. Namanya urtikaria. Jadi urtikaria ini bisa berlanjut jadi bengkak di mata. Itu namanya angioidim secara medis ya. Dan itu kita bisa bilang grade-nya hampir-hampir mau grade yang berat. Nah, hati-hati jika anak menunjukkan suatu gejala yang sampai bentol-bentol itu ya moms harus segera ajak periksa. Kenapa? Apalagi kalau misalnya dia seluruh tubuh, karena dia perlu penanganan segera terhadap alerginya. Nah, penanganannya itu adalah satu, penanganan alerginya. Kedua, dicari tahu nih kenapa bisa muncul si bentol ini gitu. Dipastikan ini benar nggak karena dia alergi pada susu formula yang dikasih gitu. Pastikan bahwa dia memang benar-benar alergi sama susu formula. Harus dipastikan juga ini, Bu, benar nggak sih itu cuma minum susu formula? Kalau misalnya dia tambah ASI, ibunya ada makan apa ya gitu. Jadi pertanyaannya akan lebih mendalam kalau kita ajak periksa anaknya, sehingga itu tidak sembarangan ya moms nanti beli-beli sendiri seperti itu. Harus dikasih susu soya gitu, tidak mau terus dikasih SGM low laktose seperti itu. Agar moms tahu juga low laktose itu berbeda ya kasusnya. Jadi mungkin gejalanya mirip antara intoleransi laktosa dengan alergi susu sapi. Gejala di saluran cerna mungkin mirip, tetapi dia berbeda. Jadi moms harus pastikan ini yang mana gitu, karena penanganannya juga akan berbeda. Dan pertanyaannya, apa boleh jika saya kasih SGM LLM? Saya jawab, belum tentu perlu moms, atau mungkin lebih tepat ya tidak boleh ya, karena moms harus lakukan pemeriksaan atau konsultasi dulu nih ya kepada dokter spesialis anak kesayangannya. Oke, semoga menjawab ya moms Yuvita di Denpasar. Baik, saya lanjutkan dulu ya sambil menunggu pertanyaan live dari moms yang join. Baik, saya coba. Nah, ini Mama Arjuna di Semarang. Dok, bayi saya usia 8 hari, awalnya minum susu formula biasa aja, tapi kenapa ya setelah seminggu itu BAB-nya keluar darah lendir? Lalu bidannya nyaranin ganti ke susu LLM lagi nih. Apakah susu ini boleh dikonsumsi jangka panjang? Dan misalnya bila sudah tidak ingin konsumsi susu ini, apakah boleh disimpan dalam kulkas dan berapa lama ketahanannya? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Usia 8 hari itu sangat-sangat muda ya, anaknya masih neonatus namanya. Nah, ini dia minum susu formula kemudian keluar darah lendir. Hati-hati ya moms, jadi keluar darah lendir itu suatu tanda bahaya pada bayinya. Kalau misalnya bayi itu diare atau BAB cair yang kita deteksi kok lebih banyak dari biasanya, itu hati-hati anaknya dehidrasi, itu pertama. Karena dehidrasi pada bayi itu akan susah sekali untuk diatasi kalau misalnya terlambat, dan dia artinya harus dirawat untuk mendapatkan rehidrasi dari cairan infus. Kemudian keluar darah lendir, pastikan dulu kenapa ini. Jadi harus diajak periksa dulu untuk memastikan, sebaiknya sih dilakukan pemeriksaan feses ya. Cuman pada kondisi seperti ini mungkin kita bisa curigai dalam tanda kutip dia ada alergi susu sapi.
bisa juga karena infeksi, bisa juga karena terjadi sumbatan di ususnya. Jadi ketika ada darah, ada lendir, logikanya adalah si usus kita itu sedang bekerja keras untuk mengeluarkan sesuatu, atau bekerja memeras atau melakukan sistem pencernaan. Nah, harus dicari tahu nih kenapa, sambil dicek kondisinya itu, kestabilan kondisinya dia. Jadi apakah dia perlu dirawat atau tidak, apakah ada tanda dehidrasi atau tidak ya moms ya. Kalau masalah penggantian susu itu disesuaikan dengan yang mana nih masalahnya gitu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, intoleransi laktosa itu mirip jika gejalanya pada saluran cerna dengan alergi susu sapi, tetapi dia berbeda ya, penanganannya pun akan berbeda. Oke, masalah susu formula, jika moms berpikir bahwa kalau misalnya masih sisa kan susu formulanya dalam box, ini tips lain di luar topik ya, nanti moms harus pastikan dulu. Biasanya dalam box itu sudah diberitahukan bahwa dia harus habis maksimal 28 hari atau sebulan. Jika lebih dari itu, hati-hati, harus dicek dulu apakah berjamur atau tidak, tetapi biasanya sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Kemudian jika disimpan dalam kulkas boleh nggak? Kalau dia itu baru dibuat itu boleh moms, jadi ya ketahanannya 4 jam ya. Tapi kalau misalnya dia sudah dikenyot anaknya terus ditaruh, itu tidak boleh. Itu sudah mengandung bakteri, maksudnya dalam saliva kita ataupun bayi pun itu ada namanya flora normal, tapi dia juga dalam bentuk namanya germ ya, kuman-kuman yang membantu kita untuk mengunyah. Tetapi kalau misalnya itu sudah tersentuh saliva, itu artinya sudah kotor itu. Jadi kalau misalnya ditaruh kemudian dipakai dikasih lagi, itu tidak boleh jawabannya. Oke. Semoga Mama Arjuna di Semarang bisa tonton lagi ya rekaman ini. Semoga pertanyaannya cukup atau sudah terjawab gitu. Jadi kita lanjutkan dulu ya moms, karena ada 5 nih, sambil nunggu yang live dulu. Dari Ibu Rahayu di Tabanan. Halo Ibu Rahayu di Tabanan. Dok, anak saya alergi susu sapi sejak bayi, sekarang usianya 3 tahun. Tapi tetap alergi, saya sudah pakai susu soya, tapi kok tetap alergi ya? Selama 1-3 tahun pakai susu merek bla bla bla, sebelumnya merek B, kemudian BB anak saya tidak ada kenaikan. Apakah anak saya harus pakai susu hipoalergenik dan atau mengidap toleransi laktosa? Mohon penjelasannya. Oke. Nah, ini penting banget ya, Mam. Ini salah satu pertanyaan yang saya ingin tekankan nih sama Mam semua. Salah satu komplikasi alergi susu sapi itu adalah masalah pada pertumbuhan anak. Jadi moms perlu tahu pertumbuhan itu berhubungan langsung dengan nutrisi. Jadi nutrisi itu penting banget untuk terutama anak-anak di masa pertumbuhan. Kita bilang 1000 hari pertama golden period-nya adalah 2 tahun pertama ini ya. Nah, kalau misalnya terjadi alergi susu sapi, logikanya ada masalah dalam penyerapan daripada nutrisi si bayi atau si anak. Bayangkan kalau misalnya moms kasih nih ASI, susu, tapi dia dengan mengandung protein susu sapi dan si anak ada alergi susu sapi. Moms secara logika moms sudah berpikir penyerapannya pasti nggak bagus. Nah, kalau nggak bagus, dok dia minumnya banyak, kenapa ya beratnya nggak naik? Nah, ini dia nih yang perlu diperhatikan. Hal itu penting. 1, lakukan pemeriksaan, pastikan dia alergi susu sapi, pastikan mendapatkan penanganan yang benar, dan jangan lupa monitoring. Jadi monitoring itu setelah diperbaiki atau diterapi ya, dalam tanda kutip diterapi alergi susu sapinya, harus ada evaluasi berat badan, panjang badan, lingkar kepala atau pertumbuhan si bayi. Jadi memastikan bahwa hal ini tidak menjadi masalah. Jangan ditunggu-tunggu moms, oh baru naik sih tapi kurang dikit gitu.
nggak boleh dimaklumi hal seperti itu, tetapi harus diatasi ya. Nah itu yang perlu ditekankan. Kalau pada masalah anak dari Ibu Rahayu di Tabanan, pertanyaannya apakah pakai susu soya itu kok bisa tetap alergi? Secara teori dia ada cross reaction namanya, jadi ada masih kemungkinan jika menggunakan soya itu masih alergi gitu. Tetapi ada juga yang dia berhasil. Nah, balik lagi pada grade-nya tadi ya, derajatnya yang mana. Sebenarnya kita akan bisa bahas lagi nih nanti pada sesi berikutnya di live berikutnya dengan ahli nutrisi anak yang bisa menjawab tentang pemakaian soya ini dan juga ahli alergi imunnya anak. Nah, tapi mungkin sebagai pembuka, moms bisa tahu sekarang bahwa ternyata bisa loh masih alergi, jadi mungkin artinya dia perlu suatu susu penanganan yang khusus ya moms ya. Oke, saya ada lihat di chat ada pertanyaan ya dari Geza 1258. Halo, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Malam dok, anak saya 3 bulan, pipinya kasar dan beruntusan, minum ASI. Apakah termasuk alergi susu sapi dok? Oke. Nah, ini umur 3 bulan. Mungkin maksudnya pipinya kasar itu ini ya, ruam ya moms ya. Ada merahnya enggak? Maksudnya pipi kasar yang lain kan beda lagi. Jadi yang jelas mungkin ada kemerahan dengan tekstur yang kasar kalau diraba. Dia minum ASI, apakah termasuk alergi susu sapi? Nah, tadi kita sudah bahas ya moms ya, bahwa ASI pun bisa jika si orang tuanya atau ibunya nih punya riwayat alergi, orang tuanya atau saudara punya riwayat alergi, jadi si anak dengan faktor genetik ada resiko alergi, dan si ibu yang memberi ASI itu minum susu sapi atau protein susu sapi turunannya. Jadi nggak cuma susu, bisa yogurt, bisa keju, bisa juga biskuit yang menggunakan susu sapi sebagai bahan pengolahnya. Jadi mungkin saja dia alergi susu sapi. Nah, untuk selanjutnya Moms Gesa bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dengan spesialis anak terdekat dan pastikan itu benar apa tidak supaya terapinya benar, karena anak moms lagi umur 3 bulan nih. 3 bulan dan makanannya hanya ASI atau susu formula. Jadi nutrisinya itu harus benar-benar bagus banget untuk pertumbuhan ke depannya. Karena dia baru mulai nih 3 bulan ya moms ya. Semoga berhasil menjawab pertanyaannya moms. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dok, ini dari Bapak Yuri ya. Dok, anak saya suka bersin-bersin dan terkadang nafasnya terdengar seperti ngik-ngik. Kalau siang dia seperti sulit tidur, maunya digendong. Kalau ditaruh dia langsung nangis. Oke, kalau kita teliti nih, jadi ada gejala bersin-bersin. Kemudian nafas ngik-ngik. Dan sepertinya dia rewel ya moms ya, Bapak Yuri ya. Nah, kalau kita bilang dia bisa aja namanya gejala rinitis alergi ya. Plus kalau ngik-ngik mungkinkah dia ada asma gitu. Jadi mungkin perlu dijelaskan sedikit apakah ini pertama kali. Kalau ini sering terjadi, mungkin saja itu adalah salah satu gejala alergi ya Pak Yuri. Jadi perlu dicurigai bahwa ini adalah suatu gejala alergi, gejala asma, gejala bersin tadi seperti yang sudah saya jelaskan dalam materi yang di-share. Kemudian sulit tidur, apakah mungkin dia mampet hidungnya sehingga dia kalau tidurnya terlentang jadinya susah untuk bernafas. Nah, itu membuat si anak rewel. Sangat-sangat perlu ini kalau sampai ngik-ngik itu terdengar tanpa stetoskop ya Pak. Artinya gejala asmanya anak Bapak itu sudah berat dan perlu penanganan segera dan mungkin perlu langsung dilakukan terapi untuk asmanya. Jadi sarannya segera dilakukan pemeriksaan, segera diperiksa dan diajak ke UGD untuk masalah ngik-ngiknya, untuk mendapatkan nebulisasi ya, untuk mengatasi
reaksi yang menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada saluran nafas. Kemudian nanti pasti akan dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis anaknya. Semoga membantu ya Pak. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Ami. Halo Ibu Ami, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, malam dok, kalau anaknya BB rendah dan alergi susu sapi di bawah 1 tahun, susu apa yang direkomendasikan? Baik, kalau berat badan, nah nanti kalau misalnya bayinya di bawah setahun ya, diajak periksa, akan dievaluasi nih moms tumbuh kembangnya. Pertumbuhannya dinilai berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala. Diplot di dalam kurva pertumbuhan, dia masuk yang mana. Itu pertama yang akan menentukan jenis susu atau terapi atau penanganannya. Kemudian kalau misalnya ternyata ada alergi susu sapi, nah akan dipilihkan juga susu terapi untuk si alergi susu sapi, namanya extensive hydrolyze, susu extensive hydrolyze ya namanya. Jadi di sini sudah ada di Indonesia, di Bali juga sudah tersedia. Namun karena ini memang susunya khusus terapi untuk anaknya, maksudnya spesifik untuk si anak dengan alergi, jadi benar-benar harus dipastikan bahwa memang dia butuh susu yang khusus ini. Apalagi isunya adalah berat badan yang rendah. Kemudian untuk berat badan tentunya setelah diberikan terapi, dia harus dievaluasi ya moms, jadi harus dimonitoring nih. Namanya kita memberikan suatu terapi harus ada evaluasinya, dan kemudian jika dia bagus baru terus dimonitor bahwa peningkatan berat badannya harus sesuai target. Nah, berapa volumenya, berapa banyak susu yang harus diberikan, kalorinya itu akan diperhitungkan oleh dokter spesialis anaknya ya, Bunda Ami. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari Realiona. Dok, saya punya asma, suami ada pilek pagi-pagi, bayi saya 4 bulan, saat ini masih ASI. Belum ada keluhan sih dok, apakah perlu saya menghindari produk susu sapi? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya moms, jadi moms semua bisa belajar dengan baik dari pertanyaan ini. Mungkin moms ingat, jadi saya share lagi ya, biar momsnya belajar dengan baik nih. Jadi gurunya lagi baik nih mom. Oke, sepertinya dia di sini. Nah, ini adalah kartu deteksi dini alergi ya buat yang baru join. Jadi, kalau kita analisis nih dari pertanyaan Realiona yang punya asma. Jadi si moms punya asma, papanya punya rinitis ya karena pilek pagi-pagi. Baik, jadi ada asma dan rinitis. Yang mana nih moms resiko alerginya? Nah, kedua orang tua dengan riwayat alergi. Jadi dia punya persentase resiko alergi lumayan tinggi nih moms. Jadi sekitar 40-60% resiko untuk alergi muncul sebagai gejala. Jadi apakah dia perlu menghindari produksi susu sapi moms Rea? Perlu banget. Kenapa? Karena sumber nutrisi dari si anak itu adalah saat ini masih ASI, jadi dari moms lah sumber makanan itu. Nah, untuk sementara, jadi karena makanan utamanya adalah ASI, nggak ada yang lain, jadi moms harus puasa dari produk-produk turunan susu sapi, kemudian keju, yogurt, biskuit yang menggunakan olahan atau makanan yang menggunakan olahan susu sapi. Hati-hati, balik lagi ke tujuan kita. Kita punya tujuan yang sama nih moms ya. Jadi supaya anak kita itu sehat, tidak ada namanya kedepannya itu jadi sakit nih. Kalau muncul sekarang, dia 2-3 tahun lagi bisa jadi gejala yang tadi saya bilang, bisa jadi asma, rinitis alergi, dan akan mempengaruhi banget nih kualitas hidup anak kita, dan mempengaruhi banget bagaimana nanti dia ke depannya. Kalau misalnya akhirnya dia muncul asma dan kambuh-kambuhan, moms bisa bayangkan tumbuh kembangnya juga tidak bagus. Kemudian saat sekolah atau belajar, jadi semuanya serba terbatas ya, terganggu namanya sekolahnya, seperti itu tidak baik.
ketika kita tahu bahwa ternyata sekarang nih teknologi itu dan pengetahuan sudah berkembang, jadi jika itu bisa dicegah alangkah baiknya ya moms. Nah ini moms harus benar-benar catat nih. Jadi jika ada resiko alergi, perhatikan itu mulai dari anak baru lahir, bahkan dari kandungan pun sudah diperhitungkan ya. Oke, semoga bisa menjawab ya moms Rea. Baik, coba kita tunggu lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelumnya sambil nunggu saya lagi satu ya. Ada pertanyaan dari Ibu ini dari Mama Gabriel di Denpasar. Halo dokter, anak saya 7 bulan. Sejak 5 bulan dikasih support karena ASINya kurang. Terus katanya dia sering namanya demamnya 373 sampai 376. Saya mau kasih paracetamol tapi suhunya kembali normal. Kemudian dari 4 sampai 8 bulan BB-nya nggak naik, padahal makan lahap sekali. Apa aja doyan, susu juga mau. Nah, dia juga khawatir dengan gejala ISK atau alergi susu sapi. Oke. Nah, momsnya ini well educative kayaknya ya. Jadi dia benar-benar tahu nih harus berpikir ke arah mana. Bisa jadi moms, jadi pada usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan artinya sudah pada masa MPASI. Jadi kebalik ya sekarang ya perannya, yang namanya makanan utamanya adalah makanan padat. Kemudian si susu sebagai pendamping atau ASI sebagai pendampingnya dari makanan padat ini. Nah kalau misalnya mom sudah bilang bahwa makannya lahap, tapi kok beratnya naiknya seret gitu ya. Jadi moms ajak anaknya periksa pertumbuhannya nih ke dokter spesialis anak. Karena ini kita sebut sebagai resiko gagal tumbuh, apalagi dia naik tapi nggak sesuai target ya, sehingga perlu dievaluasi. Kenapa ya? Kalau moms curiga apakah mungkin ini ISK, bisa aja. Kemudian apakah ini mungkin alergi susu sapi, juga bisa saja, karena nanti akan dievaluasi dan ditanya lagi sama dokter spesialis anaknya ya. Oke, semoga menjawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi nih, saya cek dulu ya di kolom chat. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya moms. Jadi saya tutup dulu pembukaan kita untuk alergi susu sapi pada anak. Jadi moms perlu catat bahwa bulan ini kita akan membahas sangat mendalam tentang alergi susu sapi pada anak. Dan minggu depan ditunggu ya moms, ada narasumber-narasumber kita yang akan hadir untuk moms semua membahas tentang alergi susu sapi di bidangnya masing-masing. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, gejalanya itu beragam ya, mulai dari kulit, saluran cerna, kemudian ada juga gangguan di nutrisinya, sehingga moms dari sekarang sudah siapkan nih pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa ikut live dalam IG live kita Talk with the Expert minggu-minggu depan. Oke moms, terima kasih yang sudah join hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga membuka wawasan mengenai alergi susu sapi di awal. Kemudian siapkan pertanyaan moms minggu-minggu depan. Sampai jumpa dalam acara IG live anakkusehat.id berikutnya. Bye-bye, sehat selalu.